Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita mulai saja ya, untuk teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kita alhamdulillah masih dipertemukan di webinar Ramadan episode yang ke-16 bersama Bespat Network ya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Tidak bosan dan tidak lupa serta tidak jemu kita selalu panjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat bergabung di acara webinar pada pagi hari ini episode yang ke-16 bersama Bespat Network. Kemudian selawat serta salam selalu tetap tercurah ke roh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka acara kita ini dengan membacakan atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara Dandi Gustiawan, kami persilahkan untuk membacakan doa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai acara webinar pada episode ke-16 ini, marilah kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhriqal haqqa bil haqqa wal hadi wal khatami lima sabaqal an-nasir ila siratim mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, juga tidak juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Semoga Bestpac Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya, dan lindungi keluarga kami dari semua musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Ghafar, Ya Qahar, Zat yang maha pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealfaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana Engkau menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami. Karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Dandi yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga semua yang kita panjatkan, semua yang kita hajatkan, yang kita hadapkan kepada langit, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin semuanya pada masih semangat ya. Kita akan masuk ke
materi yang akan dibawakan oleh saudara Ferdiansyah, yakni tentang Introduction to Tunnel. Nah, jadi di sini kita akan tahu apa sih tunnel itu, gimana sih cara kerjanya, nah, sejenis apakah dia, gitu. Apakah dia sejenis makanan ringan? Nah, di sini akan kita lihat bagaimana pembahasan tunnel ini ya. Mungkin kepada saudara Ferdiansyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Susilo yang telah membuka acara webinar Ramadan 1443 Hijriah 2016 dan kepada Saudara Dandigus yang telah membuka doa tadi. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, pada episode sekarang saya akan membawakan dengan judul Introduction to Tunnel. Apa sih tunnel itu? Nah, kita akan membahasnya sekarang ya. Nah, buat saya ini introduction apa sih? Introduction to tunnel. Apa sih tunnel itu? Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya perkenalan dulu biar lebih enak. Nah, di sini nama lengkap saya yaitu Ferdiansyah, bisa dipanggil Ferdi, dan saya berasal dari Pariaman, Sumatera Barat. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu Sumatera Barat itu dari mana? Ya pastinya di Pulau Sumatera. Terus alamat saya sekarang yaitu di Karawaci, Tangerang, Banten. Nah, saya berdomisili sekarang di Karawaci. Terus pendidikan formal saya itu saya tamatan dari SMK Negeri 3 Pariaman dan berjurusan TKJ, dan tamatan tahun kemarin yaitu tahun 2021. Terus saya melanjutkan pendidikan di Bestpac Network sebagai anak mondok pada tahun 2021 sampai sekarang. Terus di sini juga saya mencantumkan email saya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau nge-mail atau gimana menanya, bisa juga di email ke ferdiansyah@pnm0011@gmail.com. Terus data yang saya dapatkan itu saya sudah mendapatkan MTSNA pada pas saya SMK. Nah, di sini juga saya mencantumkan sosial media saya. Mungkin teman-teman mau nanya atau mau ngapain bisa langsung buat Instagram saya yaitu di Ferdiansyah Ferdi 728691, dan buat ID Telegram saya yaitu Ferdiansyah 29, dan buat Facebook yaitu Ferdi spasi Ansyah. Nah, mungkin buat perkenalan sampai di sini. Terus kita lanjut ke selanjutnya yaitu buat experience atau pengalaman saya. Nah, pengalaman yang pernah saya dapatkan selama jadi anak mondok yaitu pertama saya mengikuti proyek di Kementerian Pertahanan pada bulan Maret 2022 sekarang. Dan proyek ini masih berjalan sampai sekarang ya. Terus di Kementerian Pertanian ini saya melakukan asesmen buat memasang wifi, terus mencari titik-titik untuk memasang wifi tersebut. Terus yang kedua yaitu di PT Bank Simbene Aga. Nah, pada proyek ini saya melakukan rollout dari PC ke laptop. Jadi di sana para karyawannya beralih perangkat dari menggunakan komputer ke laptop. Terus yang tiga itu di PT Arjuna Sinatria Amarta. Nah, di sini saya melakukan aktivasi Office ya sesuai permintaan si klien. Jadi saya melakukan aktivasi. Terus yang keempat itu saya menjadi EOS di Peparnas yang ke-16 di Papua pada bulan November tahun kemarin. Jadi saya itu menjadi EOS, jadi saya. Terus yang kelima itu Project PON yang ke-20 di Papua dari bulan Agustus pada tahun kemarin juga. Jadi saya di sana jadi EOS, yaitu sana mounting perangkat, ngerakit rak. Nah, mungkin buat perkenalan experience saya sampai itu sih. Nah, selanjutnya kita lanjut ke selanjutnya yaitu agenda yang kita bahas sekarang. Nah, agenda yang bahas kita sekarang itu ada 4 ya. Satu, apa sih tunnel introduction. Dua, apa sih VPN. Nah, tiga itu fungsi VPN, apa aja sih fungsi VPN itu. Empat, itu manfaat VPN. Nah, kita akan membahas 4 ini selama episode sekarang. Lanjut untuk slide selanjutnya yaitu kita akan masuk ke agenda pertama yaitu tunnel introduction. Nah, apa sih tunnel itu? Tunneling itu apa sih? Cara kerjanya gimana sih? Ntar di slide selanjutnya akan kita bahas. Nah, di sini kita akan bahas pengertian tunnel. Apa sih tunnel itu?
Dan itu apa aja sih? Ngapain aja di tanah? Nah, kita akan bahas ini. Nah, di sini juga dijelaskan tunnel adalah jalur logis atau jalur logik antara dua sumber, dua titik tujuan dan antara dua jaringan yang berbeda. Nah, dan setiap paket itu akan dienkapsulasi di sumbernya dan pada telah sampai di tujuannya itu akan dienkapsulasi. Proses ini akan terus terjadi selama tunnel tersebut ada. Jadi maksud dienkapsulasi di sini yaitu si paket data tadi akan dibungkus oleh si panel ini. Nah, jadi kapsul itu pembungkusan data. Sedangkan denkapsulasi itu si data tadi yang telah dibungkus tadi itu akan dibuka lagi oleh si tujuannya. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, tunnel sama VPN apa sih bedanya? Nah, dan tunneling apa sih? Kalau tunneling itu proses komunikasi. Jadi kalau tunnel itu jalurnya, misalnya nih gini, ada in-device terhubung ke router, terus router ini terhubung ke internet. Nah, terus ada lagi tujuannya, dia terhubung router juga terhubung ke internet. Terus ada in-device-nya, host-nya. Nah, kalau tunnel itu jalurnya, kan tunnel itu jalur antara dua titik tujuan. Jadi ada jalur logik, jalur yang dibuat secara logik. Jadi dia itu ada, tapi secara fisik dia nggak ada, cuma logiknya doang. Nah, kalau tunnel itu jalurnya, dia akan terhubung antara si router ini dengan router tujuannya. Nih, kalau tunnel itu jalur. Sedangkan tunneling itu proses komunikasi antara si dua perangkat tersebut. Oke, jadi tunnel itu jalur, sedangkan tunneling proses komunikasi antara si perangkat ini. Nah, ya mungkin teman-teman juga nanya apa sih bedanya tunneling dan VPN? Mungkin sebagian banyak orang itu menyebutnya sama, padahal beda loh. Kalau sedang VPN itu dia mendapatkan IP dari si resource-nya, dari tujuannya. Jadi dia itu kayak satu jaringan. Kalau tunneling dia nggak akan dapat. Kalau tunneling dia nggak mendapatkan IP dari si resource-nya. Misalnya nih kalau VPN itu dia akan kayak dapat IP dari si tujuannya ini, dari tujuannya ini. Jadi si perangkat ini mendapatkan IP dari si resource-nya, tujuannya itu. Sedangkan tunnel itu ya tunneling itu cuman proses komunikasi antara si perangkat ini. Nah, jadi kalau teman-teman bikin tunnel itu lebih aman juga. Misalnya teman-teman mau ngirim data, jadi data teman-teman yang kirim itu akan dienkapsulasi. Jadi nih dari device ini mau ngirim data ke si tujuannya yang ini, yang ini. Nah, si data yang teman-teman kirim tadi akan dienkapsulasi, akan dibungkus oleh si VPN, si tunnel tadi. Jadi dia akan lewat, nah dia akan ngirimin ke si tujuan tersebut. Nah, pas kalau telah sampai di tujuan, si paket tadi akan dibuka lagi. Nah, manfaat bikin tanah itu banyak juga loh kan. Di internet itu kan bebas, semua orang bisa akses. Kalau kita nggak hati-hati, bila kita ngirim data yang sensitif, orang-orang lain bisa akan melihat data kita tadi. Ya mungkin hacker, jadi dia akan bisa melihat. Nah, jadi kalau ngirim data yang sensitif itu berarti hati-hati lah. Nah, itu sangat berbahaya. Kita nggak tahu orang di luar sana dia lagi ngapain. Nah, kalau bikin tunnel atau VPN, si data kita tadi itu akan dibungkus sama si tunnel tersebut. Jadi yang kebaca itu cuma bungkusannya doang, dalamnya nggak akan kebaca. Terus manfaatnya lagi itu buat transfer kecepatan pun lebih cepat karena jalur secara logiknya itu si router A langsung ke router B. Agaknya ya ini router A, ini router B. Nah, jadi secara logik itu si router A itu langsung keterhubung tuh. Jadi nggak kalau secara logik itu dia nggak lewat atas, nggak lewat internet, tapi dia secara logik itu langsung terhubung point to point. Jadi kalau buat transfer pun lebih aman. Nah, tapi secara fisik dia tetap lewat ke internet, lewat atas, lewat internet, terhubung dengan ISP padanya, terus baru sampai lagi ke tujuannya. Tapi yang kebaca ya cuman point to point ini. Jadi buat transfer data itu lebih aman, jadi itu kecepatan lebih bagus. Nah, ya karena itu kayak bisa juga dibaratkan kayak terowongan, tanah itu kan terowongan. Jadi kayak
kita bikin terowongan sendiri buat ngirim data kita doang. Jadi nggak ada orang lain yang bisa masuk selain kita yang akses. Jadi kita lewat di terowongan kita sendiri, misalnya kita di sini. Terus kita bikin terowongan nih. Nah, terus yang bisa ngaksesnya itu cuma kita doang. Nah, kita lewat di sini. Jadi lebih aman dong, lebih cepat. Kita punya jalur sendiri. Kalau dibarengin ke dunia nyatanya itu, misalnya kita di jalan tol nih. Di jalan tol itu cuma kita doang yang jalan. Nah, di sana kita bisa transfer data lebih cepat dong. Nah, kita lebih cepat. Jadi nggak ada yang ganggu. Soalnya kalau lewat internet pasti banyak traffic yang lewat. Misalnya jalan biasa dan di jalan biasa itu pasti ada motor lewat, mobil. Nah, pasti akan menyebabkan kemacetan. Trafficnya macet lah, lebih padat daripada kita bikin tunnel sendiri. Ya kita bikin tunnel sendiri ya, yang jalan kita doang dong, nggak ada orang lain. Jadi jalur logik buat kita sendiri. Nah itu, jadi tunnel itu sangat bermanfaat. Jadi buat transfer datanya lebih aman, trafficnya cuma kita sendiri, nggak ada yang lain, ganggu gugat. Nah kalau lewat internet ya di sana kan banyak lah yang lewat, beberapa orang yang mengakses ke internet kan dalam 1 detik itu. Nah jadi buat transfer datanya pasti akan terganggu juga kalau lewat internet, kalau lewat sini. Nah kalau lewat tunnel cuma dari sini kita langsung point to point antar perangkat ini ke perangkat tujuannya secara logik. Nah ya langsung ya cepat dong. Nah buat pengertian tunnel kita berikan seperti itu sih. Nah mungkin kita lanjut nih ke selanjutnya. Nah di sini nih dijelasin gimana sih cara kerja tunnel tadi. Nah di slide sebelumnya kita juga sudah menyinggung ya cara kerjanya. Nah cara kerjanya ya tadi, jadi kita itu lewat di jalur kita sendiri. Jadi ada terowongan, nah di sana kita bikin terowongan sendiri buat jalur kita sendiri. Jadi nggak ada yang ganggu gugat. Nah di sini juga dijelaskan nih komputer yang kita gunakan disambungkan dengan komputer lain melalui jaringan internet. Jadi si komputer kita di sini, ya komputer tujuan kita itu pasti akan tersambung ke internet. Ya komputernya ini terhubung ke internet. Nah ini juga terhubung. Nah pasti gini, jadi komputer kita itu terhubung ke internet dan komputer lainnya itu pasti juga terhubung ke internet agar bisa bikin tunnel. Jadi yang kita itu bikin tunnel antara dua perangkat router ini, router A dengan router B, sehingga antara komputer yang kita gunakan dan komputer lainnya di ujung bisa saling komunikasi. Kalau tidak ada tunnel, si komputer A ini cuman bisa terhubung ke internet doang, kalau kalau nggak ada tunnel dia cuma ke internet udah bisa ngakses internet doang, dia nggak akan bisa ngakses si komputer B ini. Nah kita anggap yang ini itu komputer B. Nah kalau nggak ada tunnel ya si komputer A ini cuma bisa ngakses si internet doang, dan si komputer B juga cuma sampai bisa ngakses ke internet doang. Nah agar bisa kita saling terhubung antara komputer A dengan komputer B, jaringan komputer A dengan komputer B itu, nah kita bikinlah tunnel, jalur logiknya, jalur terowongannya. Nah bikinnya itu ya di router A dengan router B, karena si router lah yang mendapatkan internet, yang merutekan internet ke si jaringan lokal masing-masing B dan A ini. Nah kan dia udah sama terhubung tuh. Kalau kita mau agar bisa saling si A dengan si B itu saling komunikasi, nah kita bikin tunnel. Jadi ada jalur satu lagi, tapi secara logik. Tapi kalau secara fisikalnya dia tetap akan lewat internet. Si A ini bisa ngeping ke si B ini bisa ngeping ke si A. Nah, tapi kalau lihat trafficnya secara fisikal itu dia akan lewat di sini, lewat internet, terus masuk ke internet. Kalau sampai internet, nah internet itu akan ngarahin ke si router B. Si router B ngarahin ke si B. Nah, secara fisikalnya gitu. Tapi pas dilihat dari secara logikal, dia itu lewat si terowongan kita bikin tadi. Jadi lebih cepat. Jadi video bisa saling terhubung. Kalau nggak ada tunnel ya nggak akan bisa saling terhubung. Mungkin teman-teman coba aja, bisa nggak saling terhubung antara jaringan lokal A yang terhubung ke internet, yang sama terhubung ke internet, terus coba lihat IP-nya, coba saling ping, bisa ngeping nggak? Nah, pasti nggak akan bisa. Yang dia harus beda jaringan ya. Nah, coba bikin tunnel atau VPN di jaringan A ini pasti akan bisa terhubung ke si jaringan B. Nah, di sini juga akan dalam proses tunneling ini pasti akan enkapsulasi data dan enkripsi. Jadi di sini akan terjadi nih, di A ini akan terjadi, router A ini akan terjadi enkapsulasi dan enkripsi. Enkapsulasi data itu proses membungkus data atau menyembunyikan data kita itu data pada internet. Jadi yang kelihatan itu cuma
luarnya doang yang udah dibungkus. Jadi luar sama dalam itu beda. Dalamnya itu data kita, luarnya ya mungkin kayak ibaratkan kita mau ngirim paket lah, kan isinya nggak kelihatan tuh, cuman kotak doang. Misalnya kita mau ngirim paket nih, pasti kita bungkus dong. Nah, yang kelihatan kan cuman kotak luarnya doang. Nah, yang dalam kan nggak kelihatan. Nah, gitu kalau proses enkripsi itu pembungkusan data. Jadi data kita itu lebih aman. Dia sembunyikan, jadi lebih disembunyikan lah. Jadi lebih aman. Terus kalau enkripsi data itu, ya si paket ini sudah siap dikirim, maka si tunnel tadi akan bekerja buat enkripsi. Dia buat dikirim ke tujuannya. Nah, kalau udah sampai ke tujuan, si paket data tadi akan dienkapsulasi. Apa sih denkapsulasi? Denkapsulasi tadi sudah dijelaskan juga ya. Denkapsulasi itu membuka si data tadi. Jadi kita agak kalau udah dibungkus, kalau udah sampai ke tujuan, pasti yang nerima paket tadi akan membuka paketnya doang. Kalau kan kalau nggak dibuka, buat apa paket itu dikirim. Nah, pas kalau sampai di tujuan di B ini, dia akan buka data lagi, dibuka tuh namanya denkapsulasi. Nah, yang bungkus ini dibuka terus akan kelihatan tuh data apa aja yang dikirim. Nah, mungkin buat cara kerja tunnel kurang lebih seperti itu. Jadi lebih aman, lebih aman lah kalau buat pengirim data. Jadi kita ngirim data di jalur kita sendiri, nggak ada orang lain yang mengganggu. Kalau internet ya trafiknya hanya mungkin kayak Kang lebih lemot ngirimnya. Saya kan di internet itu banyak orang, berapa orang yang akses, setiap orang pasti bisa ngakses internet. Dan di internet itu pun gak aman dari serang-serang para hacker. Mungkin teman-teman udah tahu ya hacker itu apa. Nah, karena kalau nggak dienkripsi pasti data yang kita kirim tadi langsung kelihatan dong. Oh, ini data yang dikirim. Nah, kalau hackernya dapatin data-data sensitif ya itu berbahaya juga. Soalnya data itu nggak boleh sampai kesebar, data-data sensitif kita itu. Nah, buat cara catatannya seperti ini. Jadi mungkin kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini kita akan membahas VPN. Jadi kan kita membahas tunnel, apa sih tunnel tadi? Nah, sekarang kita akan membahas si VPN. Apa sih VPN itu? Nah, kita akan bahas di sini. Nah, VPN itu adalah Virtual Private Network. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, saya VPN udah sering juga digunakan oleh sebanyak bagian orang. Jadi kita akan bahas nih VPN ini apa aja, pengertiannya apa, protokol apa aja yang ada, cara kerja VPN itu apa, jenis-jenis VPN itu apa. Nah, kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, kita lanjut ya selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas pasti kita akan bahas pengertian VPN. Apa sih VPN itu? VPN, apa namanya VPN sih? Nah, akan kita bahas di sini. Gimana sih cara kerja VPN tersebut? Gimana sih? Nah, apa sih apa sih? Kenapa dia bersangkut dengan tunnel tadi? Dia lewat mana sih? Nah, itu tadi akan bahas di sini. VPN atau Virtual Private Network, private virtual, dia secara virtual. Dia itu bisa dilihat tapi nggak bisa dipegang, virtual ya. Terus private berarti ya, lebih ke pribadi, jaringan pribadi kita. Jadi network jaringan virtual secara pribadi berarti ya. Nah, VPN, Virtual Private Network, jaringan pribadi tapi virtual. Gimana itu? Nah, sini dijelaskan sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakan dan dapat bergabung dengan jaringan lokal tujuannya. Apa sih maksudnya di sini? Kok bisa bergabung dengan jaringan lokal? Kalau tadi kan bisa, kalau tunnel tadi kan bisa saling terkoneksi antara jaringan lokal A dengan jaringan lokal B. Kalau ini bisa bergabung. Gimana sih kok bisa bergabung sih? Sedangkan tunnel aja nggak bisa bergabung, dia cuma bisa saling koneksi doang. Nah, kok VPN bisa? Nah, di sini akan kita jelaskan. Nah, jadi si VPN ini dia mendapatkan hak dan pengaturan yang sama. Halnya dia akan mendapatkan peraturan yang sama dengan jaringan lokal ini. Jadi dia itu kalau udah terkoneksi ke VPN di sini, dia kayak udah mendapatkan IP lokal di sini, apa-apa aja yang dapat di sini. Nah, tapi padahal dia bukan di sini loh, tapi dia mendapatkan IP di lokal di sini satu jaringan. Nah, gimana sih caranya agar bisa satu jaringan? Nah, itu kita bisa menggunakan VPN tadi. Nah, di sini juga tuliskan ya dengan menggunakan VPN. Nah, di sini juga nih ada tunnel itu apa? Nah, tunnel tadi kan sudah dijelasin juga. Tunnel itu jalurnya. Nah, yang biru ini terowongannya, tunnel atau terowongan. Tunnel ini terowongannya di internet. Padahal dia lewat internet juga tapi ada terowongan.
gimana sih cara bikinnya itu, bikin tunnel, bikin terowongan di internet. Nah itu terus, nah sedangkan si VPN lain ini aja kita nggak tahu di mana, tapi dia bisa mendapatkan IP dengan yang satu jaringan dengan si jaringan lokal di sini di corporate office. Gimana sih cara dapatnya? Itu menggunakan VPN. Kalau tunnel tadi kan dia nggak mendapatkan IP yang lokal si resource-nya ini. Kalau VPN dia itu mendapatkan jaringan yang sama. Dan saja VPN itu nih, misalnya klien ini terhubung ke internet. Kita gambar aja ya. Ada satu klien itu terhubung ke internet. Ini routernya, ini router. Terus router ini terhubung ke internet. Nah, terus pasti si buat yang ditujunya ini pasti juga sudah terhubung ke internet ya. Kalau nggak terhubung ke internet kita nggak akan bisa mengakses si resource-nya ini, si tujuannya ini. Jadi pasti ada tujuannya untuk dapat ke internet. Nah, kita gambar aja. Nah, ini misalnya uh, di router di kantornya. Ini dari yang lokalnya. Kita bikin satu device aja ya. Apa dua aja dah. Ini jaringan lokalnya. Nah, jadi VPN itu kan dia mendapatkan, tadi kan sudah jelaskan juga, jadi VPN itu mendapatkan IP yang sama dengan si resource-nya, berarti IP si tujuannya ini, si kantornya ini. Kalau tadi kan tunnel itu dia cuma jalurnya doang, tunneling itu proses komunikasinya. Kalau VPN itu dia akan mendapatkan IP yang sama dengan si tujuannya ini. Nah, dia jadi VPN, tunnel itu pasti ada bersangkutan lah, jadi dia akan saling bekerja sama. Nah, gitulah. Misalnya nih, si klien ini mau terhubung ke si jaringan kantornya, dia pasti akan menggunakan VPN. Nah, misalnya si klien ini udah terhubung ke internet. Kalau udah terhubung ke internet, nah pasti di klien ini udah ngatur, udah konfigurasi VPN dong. Kalau nggak ada konfigurasi VPN, gimana bisa dia saling terhubung kan? Ini kan dia virtual private. Secara virtual dia punya jaringan pribadi. Kayak tujuannya ini. Syarat bisa menggunakan VPN itu yaitu kita harus terhubung ke jaringan publik atau jaringan publik ya, atau ke internet. Dan kalau nggak terhubung nggak bisa. Coba aja, kalau nggak terhubung internet pasti nggak akan bisa bukan VPN. Dan jalur itu nggak akan nggak akan kebuat. Nah, nah di sini digambar dijelaskan nih ada satu laptop itu terhubung ke VPN kantornya. Ini VPN kantor ya, ini dianggap aja VPN kantornya. Dan di sini ada juga nih, ada server-server atau PC ini. Nah, kan ada 4 nih. Nah, di sini ada juga laptop. Nah, laptopnya ini, laptop yang ada di sini tadi itu dia ibaratkan yang ini. Jadi, yaitu mendapatkan jaringan yang sama. Ini kan juga dijelaskan nih, menggunakan dapat bergabung dengan jaringan lokal yang sama. Jadi dia itu akan bergabung secara virtual, tapi si perangkatnya itu entah di mana. Tapi secara virtual dia mendapatkan IP lokal yang sama dengan si resource-nya tersebut, tujuan VPN tersebut. Nah, jadi si pas kita konfigurasi VPN di laptop itu pasti akan dia lewatin internet. Nah, di sini aja. Kalau udah konfigurasi di plan ini, VPN ini konfigurasi VPN, dia akan terhubung ke internet. Nah, pas di sini di router ini dia akan nge-create sebuah jalur tunnel atau tunnel ya, pasti ada akan terhubung tuh. Nah, terhubung antara jaringan lokal sini dengan jaringan lokal tujuannya atau kantornya. Nah, pas mau ngakses ya penting kita itu terhubung ke internet, terus konfigurasi VPN-nya, terus si perangkat ini akan menunjukkan jalurnya ke lewat tunnel tersebut. Dia lewat tunnel, terus kalau udah sampai si VPN itu diarahkan ke si jaringan lokal tujuan tersebut. Nah, jadi si perangkat klien ini itu akan mendapatkan IP yang sama dengan jaringan lokal tersebut. Nah, jadi kalau udah terhubung ya, si klien ini bisa ngapain aja. Mungkin transfer file dengan perangkat ini, tujuannya tersebut, transfer file, nge-remote, perangkat ini. Jadi bisa saling bertukar komunikasi lah. Jadi dia udah saling terhubung karena dia sudah satu jaringan lokal yang sama. Makanya di sini ada gambar laptop lagi. Ya, laptopnya itu yang ini. Jadi dia itu diibaratkan
satu jaringan lokal, tapi dia gunakan dari mana. Jadi dia itu terhubung internet, terus ini kan internet nih awan. Internet itu kan diibaratkan seperti awan. Jadi itu di dalam awan itu dia punyai jalur sendiri buat ke tujuannya. Jadi dia akan tunnel tersebut. Nah, nih dijelaskan nih tunnel. Tunnel itu jadi dia lewat tunnel, terus ya ini yang data yang tadi dalamnya itu namanya VPN connection, koneksi VPN-nya. Nah, ya kalau nggak ada koneksi VPN pasti si klien ini nggak akan bisa terhubung ke resource tujuannya. Dan selain juga pasti harus ada internet juga. Manfaat VPN ini juga banyak loh. Jadi kalau kita nih misalnya ingin menghubungkan perangkat kita dengan perangkat lain, ya misalnya kita punya gedung A dengan gedung B, gedung A terhubung internet, ini routernya terhubung lagi nih gedung. Jadi, nah makanya itu, jadi kita nggak perlu tuh, nah melakukan tarikan kabel agar bisa terhubung ke si jaringan lokal B ini di gedung B ini. Jadi kita tinggal create VPN. Nah, jadi kalau VPN pasti ada tunnelnya juga kan. Saya kalau ada jalannya VPN-nya lewat mana. Nah, pasti akan kita nge-grab tunnel juga sini. Jadi si jaringan A ini bisa terhubung dengan jaringan B. Jadi penghematan biaya lah daripada kita narik kabel dan tahu kan gedung A sama gedung ini B ini berbeda kota. Kalau tarikan kabel berapa, beli kabel kan, pemasangannya berapa. Nah, dengan VPN asal kita udah terhubung internet udah. Kalau udah sama terhubung internet kita bisa saling komunikasi dengan VPN tersebut, tunnel tersebut. Jadi B hemat lah. Jadi nggak perlu kita melakukan tarikan kabel. Terus VPN ini lebih lebih aman juga. Ya tadi kan udah jelasin juga, dia kan memiliki jalur logik sendiri atau tunnel sendiri. Ya dia yang jalan sendiri, ya kita koneksi dia di sendiri ya lebih aman, lebih cepat lah. Nah, mungkin buat pengertian VPN cuma itu. Kita lanjut mungkin ke selanjutnya ya. Nah, di selanjutnya kita akan bahas apa aja sih. Nah, mari kita lihat. Nah, buat slide ini kita akan bahas jenis-jenis VPN. VPN itu ada jenis-jenis juga ya. Nah, ada. Jadi jenis-jenis VPN itu ada dua, yaitu remote access sama site to site. Jadi apa sih remote access itu dan site to site itu sih? Nah, nanti akan kita bahas nih di slide ini. Itu buat remote access saja dulu. Ntar buat slide selanjutnya akan kita bahas itu VPN site to site, apa sih bedanya, gimana sih cara kerjanya. Jelasnya nih, remote access adalah sebuah kemampuan yang dimiliki perangkat yang dapat tersambung dengan resource tujuannya suatu network, suatu jaringan atau jaringan di suatu tempat. Nah, gimana sih maksudnya? Kita bikin aja gambarnya lagi. Gambarnya mungkin itu aja ya. Nah, dia saling terhubung juga ke internet. Nah, yang tujuannya itu juga terhubung ke internet. Nah, di sini jelaskan nih, suatu perangkat dapat tersambung. Berarti si perangkat A ini tersambung dengan perangkat B dong, gitu dong. Kalau si perangkat A bisa tersambung ke perangkat routernya B. Gimana sih caranya? Nah, di sini kita pasti menggunakan VPN remote access. Perangkat si pada jaringan B ini. Dan pastinya setiap perangkat itu udah tersambung ke internet. Internet adalah segalanya. Jadi kita bisa ngapain di internet. Bisa juga dilihat ya, ini home office. Nah, di sini juga ada orang yang lagi bekerja yang udah terkoneksi ke jaringan WiFi, yang udah terkoneksi ke internet. Nah, ini internetnya ya. Nah, orang kerja dan suatu corporate network atau jaringan. Nah, apa sih maksud dari gambar di sini? Nah, di sini ada orang, di sini ada perangkat, radio server, firebox. Nah, jadi maksudnya itu gambar di sini sesuai yang dijelasin tadi. Jadi suatu perangkat, si perangkat laptop di home office ini bisa terhubung ke perangkat yang ada di sini. Jadi dia tuh bisa mengakses atau nge-remote si perangkat yang ada di sini. Perangkat sini, nih, saya kasih panah. Jadi dia bisa mengakses si servernya, terus dia bisa mengakses perangkat networknya ini, dan perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan ini. Mungkin ada server, mungkin komputer. Jadi yang mengakses ini dia dari sini bisa mengakses ke sini jaringan ini. Padahal ini kan berbeda jaringan. Nah, dengan menggunakan VPN itu si
kliennya ini, si pekerjanya ini bisa ngakses dari mana aja. Lanjut ya, VPN site to site. Tadi kan remote access, sekarang kita akan bahas VPN site to site. Apa sih bedanya site to site sama remote access? Di sini dijelaskan nih. Site to site berarti tempat to tempat juga site to. Nah, kayak gitu dong kalau dibaratkan. Gimana gimana cara terhubungnya? Kan dia cuma terhubung ke internet. Kalau nggak saling terhubung antara dua tempat ini, nggak bisa dong. Dia nggak tahu kan kalau nggak ada namanya VPN. Nah, yang site to site ini dia akan menghubungkan site A, pakai kita anggap aja ini site A, ini site B. Nah, berarti maksud di sini digunakan untuk menghubungkan jaringan suatu instansi atau perusahaan yang berbeda lokasi berbeda. Nah, berarti misalnya ini kota, ini di kota A, ini di kota A, ini di kota B. Nah, kalau nggak ada VPN site to site, gimana dong agar bisa saling terhubung? Kalau kita hubungi dengan kabel, berapa kabel yang diperlukan kan mahal juga. Nah, di sini ada namanya VPN site to site. Jadi diibaratkan dengan ada VPN site kota A ini terhubung dengan site di kota B. Nah, di sini tiga kita akan bahas protokol tunneling VPN. Tadi kan jenis-jenisnya. Pertama tadi pengertian VPN. VPN apa sih? Terus tadi saya juga jelasin jenis-jenisnya. Tadi kan jenis-jenisnya ada dua yang saya jelasin tuh, remote access sama site to site. Nah, sekarang kita masuk ke protokol tunneling VPN. Apa aja sih protokolnya? Nah, di slide ini dan selanjutnya saya akan membahas protokol tunneling VPN ini. Nah, buat protokol protokol tunneling VPN pertama yaitu saya akan membahas namanya OpenVPN. Oh, open sih, berarti terbuka dong open ini. Gimana sih maksudnya OpenVPN? Nah, kita akan bahas ini. Nah, di sini juga dijelasin nih. OpenVPN adalah protokol yang populer yang digunakan oleh banyak penyedia VPN. Berarti penyedia VPN banyak menggunakan OpenVPN dong. Kenapa sih dia menggunakan OpenVPN? Apa aja sih kelebihannya? Nah, nanti akan saya bahas itu. Nah, di sini jelasin nih karena dinilai sangat aman. Berarti VPN-nya sangat aman dong. Mungkin enkripsinya banyak enkripsinya tinggi juga ini berarti mungkin. Terus protokol ini di aplikasinya bisa pada TCP atau UDP. Berarti transfer datanya bisa TCP atau UDP dong. Nah, mungkin teman-teman tahu ya TCP itu apa, UDP itu apa. Nah, jadi si protokol VPN ini dia bisa menggunakan TCP ataupun UDP tergantung klien yang mau menggunakan untuk apa. Mungkin dia mau menggunakan TCP biar lebih aman, mungkin dia mau menggunakan UDP biar lebih cepat kan buat transfer datanya. Nah, bahkan pada di TCP ini dia menawarkan koneksi yang lebih stabil. Tahu aja kan TCP itu kalau ada paket hilang dia akan mengirim kembali. Ya, lebih stabil kalau TCP ini lebih aman. Kalau mungkin kliennya mau transfer datanya mau cepat ya tinggal pilih yang UDP ini. UDP itu pengirim pengirim data yang handal buat kecepatannya. Nah, jadi kita lebih bebas nih milih. Nggak bisa satu pilihan. Kita ada dua pilihan. Kita tinggal milih mau pakai apa. Nah, itu enaknya OpenVPN. Apa aja sih kelebihannya? Nah, mungkin di sini saya akan jelasin apa aja sih kelebihan dari OpenVPN ini. Nah, OpenVPN itu satu, yaitu open source. Jadi open, sesuai namanya OpenVPN, dia juga open source. Jadi dia open source, jadi bisa digunakan di perangkat manapun. Jadi kita mungkin menggunakan perangkat apapun bisa kita tinggal konfigurasi, mudah. Kita bisa pakai protokol OpenVPN ini. Ini kan kelebihannya yang pertama. Terus kelebihan keduanya yaitu fleksibilitasnya. Jadi dia lebih fleksibel. Dia bisa digunakan secara bersamaan dengan protokol-protokol VPN lainnya, mungkin dengan protokol lainnya lah. Mungkin ntar kita bahas tuh apa aja protokol lainnya. Jadi si OpenVPN ini bisa bergabung dengan protokol VPN lainnya. Nah, nanti ntar saya jelasin apalagi nggak mungkin dong protokol VPN cuma satu, pasti ada protokol lainnya. Ntar saya jelasin. Jadi OpenVPN ini bisa bekerja dengan protokol lalu lintas lainnya. Terus yang ketiga, OpenVPN juga menawarkan keamanan yang tinggi.
Misalnya ada satu device terhubung ke internet, ini routernya nggak warnet itu aja ya. Nah, gimana lagi kan VPN itu buat ngubungin antara device satu dengan device lainnya. Biar nggak terlalu banyak, kita bikin aja dua jaringan yang berbeda yang saling terhubung ke internet. Nah, keamanan itu jadi, nah di terowongannya ini itu lebih aman. Jadi dan pada saat si klien A ini mau ke klien B itu dan dia kirim data nih lewat sini terus masukkan secara fisiknya kan tetap tuh data kita itu kan lewat internet juga. Nah pas di internet itu enkripsinya itu lebih aman kak, jadi data kita itu lebih aman, jadi nggak ada orang yang bisa ngecahin enkripsinya tadi, jadi lebih aman. Makanya karena dinilai sangat aman, makanya PVP ini aman, jadi enkripsinya lebih tinggi, jadi jadi data-data yang kita kirimkan tadi lebih terjamin lah, jadi nggak ada orang yang bisa melihat data yang kita kirim tadi. Jadi kalau mungkin kita mau ngirim data yang sangat sensitif, nah kita ya tinggal kirim aja tanpa, jadi kita nggak terlalu waspada lah kan adanya penyadapan data. Jadi kita ya tinggal kirim, misalnya kita udah pakai VPN. Jadi paket-paket yang kita kirim tadi udah dibungkus oleh si VPN tadi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu IPsec atau IK versi 2. Apa sih ini? IPsec itu sih apa sih? Nah, sini akan di sini ntar saya akan jelasin tuh IPsec itu. Nah, di sini jelasin nih. IPsec merupakan dasar untuk koneksi VPN. Jadi ini dasar untuk koneksi VPN yang aman. Tadi VPN aman juga. Nah, IPsec juga aman. Nah, ini dengan cara membuat koneksi antara autentikasi, berarti terautentikasi berarti terpassword. Nah, berarti ada passwordnya dong IPsec ini. Oke, nanti terautentikasi dan terenkripsi. Udah terautentikasi, terenkripsi lagi. Double banget ih. Terus di sini juga jelasin nih, protokol IPsec dikembangkan oleh Microsoft. Oh, berarti IPsec ini dikembangkan Microsoft ya? Oh, berdua juga dengan Cisco. Oh, oke, berarti protokol IPsec ini dikembangkan oleh Microsoft dan Cisco. Berarti dia saling bekerjasama untuk mengembangkan protokol VPN IPsec ini. Jadi si Cisco dan si Microsoft itu bekerjasama agar IPsec ini berkembang dan banyak diminati. Terus IPsec VPN ini juga terkenal cepat, stabil, dan aman. Oh, jadi IP, IPsec ini dikenal ya bagi sebagian banyak orang itu cepat, stabil, dan aman. Berarti enkripsinya tinggi juga ini. Jadi aman, dia nggak ada yang bisa. Berarti nggak ada ya yang bisa. Jadi nggak ada yang bisa tuh membaca data yang dibungkus oleh IPsec ini. Jadi data kita itu lebih aman. Keunggulan dari protokol ini yaitu dia menawarkan stabilitas yang sangat tinggi dan keamanannya di internet. Jadi si IPsec ini dia itu stabilitasnya lebih aman, jadi dia lebih stabil. Nih lebih stabil nih dijelasin di sini. Jadi VPN itu stabil. Jadi nggak ada mungkin latensinya jaringan itu up down kan nggak. Jadi dia itu lebih stabil. Nggak ada putus-putusnya mungkin. Jadi stabil terus, jalan terus, jalan maju terus, pantang mundur kayak kan. Terus cepat, berarti transfer datanya cepat dong. Nah, jadi dia menawarkan kecepatan juga dan keamanan. Jadi IPsec ini aman. Banyak kelebihan dan kekurangan dari IPsec ini. Kelebihannya yaitu satu, ya stabil tadi. Di sini juga sudah dijelaskan ya. Jadi VPN ini lebih stabil. Si VPN itu stabil ya, stabilitas terjamin. Jadi dia menjamin kestabilannya. Kelebihan kedua yaitu keamanannya lebih tinggi. Jadi selain stabil, si VPN IPsec ini juga lebih aman. Nah, ini protokol TCP SSTP atau Secure Socket Tunneling Protocol. Jadi itu protokol tunneling VPN. Nah, di sini juga dijelasin ya SSTP, Secure Socket Tunneling Protocol. Di sini dijelaskan protokol VPN yang cukup aman dan mumpuni buatan Microsoft. Microsoft lagi yang buat ya. Nah, Microsoft kayaknya ya banyak juga nih ciptain VPN. Nah, meskipun ini produknya utama Microsoft, namun dia juga tersedia pada sistem operasi lainnya. Oh, berarti bukan Microsoft doang yang bisa memakai si VPN ini. Jadi sistem operasi lainnya juga bisa menggunakan si protokol VPN ini. Mungkin protokol apa? Sistem operasi lainnya bisa mengasih SSTP ini.
di dalam suatu protokol VPN pasti ada kelebihannya dong. Yang pertama yaitu ya kan tadi milik Microsoft. Jadi semua produk Microsoft pasti bisa gunakan protokol VPN SSTP ini. SS. Oke, kita bikin SSTP. Widih, tulisannya sangat bagus ya. Eh, eh. Terus dia itu menawarkan keamanan, yaitu menggunakan protokol enkripsi AES 256. Jadi dia menggunakan protokol AES 256. Jadi lebih aman juga ini protokolnya. Dia juga menawarkan keamanan yang tinggi. Terus dia juga bisa menembus sebagian besar firewall. Berarti dia bisa tuh, misalnya udah ada firewall nih, berarti dia bisa juga masih bisa menembus si firewall tersebut. Jadi bagus juga ini protokol bikinan Microsoft ini ya. Jadi dia keamanan milik Microsoft. Berarti kalau kita menggunakan Microsoft, nanti kita udah bisa gunakan si protokol SSTP ini. Keamanannya juga tinggi. Nah, dan juga dia bisa melewati sebagian besar firewall. Nah, dari kelebihan pasti ada juga dong kekurangan si protokol ini. Nggak mungkin lebihnya doang yang ada. Pasti di dalam kelebihan pasti ada kekurangan. Gak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, di sini si Microsoft juga bekerjasama dengan NSA untuk mengembangkan si protokol SSTP ini. Mungkin kekurangannya cuma itu. Nah, kapan sih bagusnya kita menggunakan protokol SSTP ini? Nah, SCTV ini bagus diterapkan untuk melewatkan batas geografis yang jauh, jadi meningkatkan privasi pada saat menjelajahi internet. Misalnya kita berada di suatu tempat yang sangat jauh, di luar pulau lah misalnya. Sedangkan kantor kita itu dari pulau yang berbeda. Kan kita udah terhubung internet tuh. Kita hapus dulu ya. Sabar ya. Oke, kita hapus dulu biar kita bisa gambar-gambar lagi. Kita misalnya di berbeda pulau dan kita udah saling terhubung ke internet. Juga saya jelasin, bagus diterapkan untuk melatih batas geografis, berarti di buat berbeda tempat geografis yang berbeda. Jadi ini udah berbeda pulau misalnya nih, biar bagus, lebih jauh kan lebih jauh lebih baik. Terus lanjut ya ke slide selanjutnya yaitu L2TP. Di sini juga jelas ini L2TP atau protokol tunneling layer 2. R2 tunneling protokol. Nah, dia tidak menyediakan enkripsi atau autentikasi. Ya, kalau nggak ada, kan tadi enkripsi VPN itu buat mengenkripsi atau mengenkapsulasi data yang kita kirim agar lebih aman sampai ke tujuan. Nah, di sini kok nggak ada. Nah, buat mengatasi ini, biasanya sebagian banyak orang itu pasti akan konfigurasi akan mempadukan si protokol VPN ini dengan protokol VPN lainnya. Dan biasanya yang saya temui itu biasanya dia akan memakai IPsec, L2TP IPsec. Jadi buat protokol tunnelingnya untuk pakai L2TP, buat enkripsinya pakai IPsec tadi. Kan IPsec tadi juga saya jelasin ya, dia itu lebih aman, stabil dan cepat. Makanya pakailah IPsec. Jadi, nah di sini jelasin ini hanya membuat koneksi antara Anda dan server VPN Anda. Berarti si L2TP ini cuma menyediakan, oke kita gambar aja. Ini misalnya device, terus terhubung ke internet, router, dan gambarnya seperti itu lagi. Nah, terhubung ke internet, terus ini server VPN-nya, ini host ya yang ada di gedung lainnya. Ayo. Nah, dia kan hanya membuat koneksi antara Anda dengan server VPN. Berarti saya cuma bisa membangun koneksi saya dengan si server VPN ini, nggak bisa dengan yang lain. Nah, itu. Dan buat enkripsinya juga kita menambahin IPsec biar lebih aman. Kalau enggak ya data kita nggak aman juga, cuman lewat dan dia bisa dicari orang. Percuma dong. Makanya biasanya buat L2TP ini banyak orang itu mempadukannya. Nah, buat konfigurasinya pun lebih rumit karena ada dua protokol VPN dan si klien ini harus support dan juga sudah harus support dengan IPsec. Kalau enggak kita nggak akan bisa konfigurasi IPsec. Kan kita menggunakan L2TP IPsec biar lebih aman. Itu. Nah, setiap protokol VPN pasti ada dong kelebihannya sama kurangnya. Nah, sini saya akan menjelaskan kelebihannya dahulu. Nah, buat kelebihan pertama itu L2TP ini bisa digabungkan dengan protokol IPsec lainnya. Misalnya kita menggabungkan IPsec dengan IPsec. IPsec itu kan menggunakan enkripsi 266 bit. Nah, dan IPsec ini belum dapat diretas oleh siapapun. Untuk kelas meter dia belum bisa diretas. Berarti keamanan yang ditawarkan oleh IPsec ini sangat tinggi. Belum ada yang bisa meretas satupun. Terus L2TP melindungi perubahan data dari pengirim ke penerima. Jadi dia akan melindungi dari perubahan data yang ada. Jadi dia aman nih.
Misalnya kan pengenal OTP itu kan menggunakan dia pakai protokol lainnya, itu AppSec. Jadi dia buat ngamanin datanya lebih aman lagi. Kita lanjut lagi ya buat ke protokol selanjutnya. Apa sih protokol selanjutnya? Nah, PPTP atau point to point, berarti titik ke titik dong. Berarti dia poin dengan poin lainnya, titik titik satu ke titik satu lagi buat PP-nya, point to point tunneling protokol. Jadi PPTP ini adalah salah satu dari protokol tunneling. Terus PPTP adalah kepanjangan dari point to point. Di sini juga dijelasin ya. PPTP kepanjangan dari point to point tunneling protocol yang merupakan selaku mencoba dapat komunikasi antara satu dengan lainnya. Jadi si satu komputer dapat berfungsi dengan satu lainnya dengan berdasarkan aturan tertentu. Jadi, misalnya di gambar nih, ini misalnya sebuah host, ini sebuah host. Dua-duanya itu saling terhubung ke internet. Nah, ya. Host satu lagi juga terhubung ke internet. Nah, nah, nah dengan adanya PPTP, si host kan kalau nggak ada VPN kan host A ini nggak bisa terhubung dengan host B. Nah, maka disediakanlah VPN dan protokol PPTP ini bisa menghubungkan si jaringan A ke jaringan B. Jadi dia bisa saling komunikasi. Nah, masuk point to point itu adalah yang ini. Nih, dari poin ini ke titik ini. Jadi dia langsung point to point. Nah, ini PPTP atau point to point. Di sini juga di sini PPTP atau point to point tunneling protocol adalah protokol VPN yang pertama yang tersedia secara luas. Jadi VPN ini yang paling tua ini, yang pertama yang tersedia di secara luas. Berarti sebelum ada protokol-protokol lainnya, si PPTP udah ada duluan. Ini udah tua juga nih PPTP. Nah, PPTP menggunakan protokol enkripsi yang terlemah karena dia tua. Nah, enkripsinya dia paling lemah juga. Protokol VPN selanjutnya yaitu IP in IP tunnel. Berarti di dalam IP ada IP. Mana tuh? Dalam IP ada IP tunnel. Berarti di dalam IP tunnel itu ada IP lagi. IP-nya apa? Nah, di sini jadi di sini nih channel komunikasi antara dua jaringan digunakan untuk transport ke jaringan lain dengan si paket. Jadi si paket kita ini sebelumnya itu paket kita tuh cuma berisi ini IP header sama IP payload. Nah, dengan adanya IP tunnel, IP ini IP tunnel itu, si paket kita ini akan dibungkus lagi oleh IP si tunnel tersebut. Nah, ini tunnel header sama outer IP header. Jadi ada lagi IP pembungkusnya. Ya, nah yang kelihatan cuman ya IP pembungkusnya ini. Jadi IP yang di dalam ini itu nggak akan kelihatan sama IP payloadnya. Jadi paket-paket yang kita kirimkan itu lebih aman. Nah, itu. Jadi kita nggak akan takut lah buat ngirim paket-paket ke internet. Kayak misalnya itu di dalam IP ada IP lah. Nah, di dalamnya itu IP kita, di luarnya itu IP si tunnel. Jadi nggak akan kelihatan. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya ya. GRE. Apa sih kepanjangan GRE? Yaitu Generic Routing Encapsulasi. Jadi GRE itu juga salah satu protokol tunneling VPN. Di sini juga dijelasin ya, GRE bisa juga disebut dengan Generic Routing Encapsulasi. Nah, ini sebuah tunneling yang protokol yang dikembangkan oleh Cisco. Tadi kan Microsoft terus yang ngembangin. Sekarang Cisco. Ini GRE bikinnya Cisco. Jadi kalau dibikin oleh Cisco, mungkin teman-teman udah pada tahu ya Cisco atau apa itu vendor jaringan yang udah gede. Terus protokol ini juga bisa melakukan yang namanya enkapsulasi berbagai protokol yang digunakan untuk kebutuhan link virtual point to point. Jadi dia itu enkapsulasi berbagai protokol yang dibuat untuk sesuai kebutuhan, sesuai link virtualnya, point to point. Nah, dalam GRE ini juga menambahkan dua header ke setiap paket yang dikirim. Nah, buat dua paket header yang ditambahkannya yaitu outer header sama GRE header. Nah, inilah setiap paket yang dikirim itu pasti akan ditambahin dua paket ini. Jadi, dia akan memukus si paket yang ada yang kita kirimkan tersebut. Yang kebaca ya di luarnya doang, dalamnya nggak akan bisa kebaca. Nah, itu VPN. Dia akan mengenkapsulasi sebuah data dengan data lainnya. Data si VPN tersebut. Nah, jadi buat protokol udah dengan itu. Nah, kita lanjut ke cara kerja si tunnel itu buat cara kerja enkapsulasinya gimana sih. Nah, tadi kita udah bahas tuh protokol apa aja. Nah, kita sekarang
bahas cara enkapsulasi tunnel tersebut. Gimana sih cara dia bekerja? Nah, di sini akan kita bahas nih. Nah, di sini kan ada gambar nih. Apa sih maksud gambar ini? Nah, di sini saya akan jelasin nih. Jadi dalam satu paket ini ada ini. Dia mau mengirimkan ke si tujuannya. Itu yang ini ke sini, dia mau ngirim ke sini. Nah, dengan adanya VPN, dia akan membungkus si paket IP ini. Dia akan membungkus si paket ini dengan, nah, nih kepada gambar ini. Oke, dilihat nih. Nah, setelah dia masuk ke VPN device, dia akan di sini akan dibungkus oleh IPsec, IP. Nah, berarti pada gambar ini dia menggunakan GRE IPsec. Jadi dia perlindungan double ini, udah pakai GRE, pakai IPsec lagi. Nah, dibuat keamanan data itu lebih aman, jauh di dalam paketnya. Nah, di sini kita lihat ya, pas dia masuk ke VPN, dari pesan dari si sender itu akan dikirim ke perangkat VPN device. Nah, kalau udah sampai di VPN device, si paket kita tadi hapus lagi. Nah, kalau udah sampai di VPN device ini, dia kan udah dibungkus tuh. Kalau udah dibungkus, udah dikasih lagi tuh. 3 lapisan. Pakai kita tadi yang sebelumnya cuma itu PPP, IP, TCP sama SNMP itu akan dibungkus lagi oleh si VPN tadi. Kalau udah dibungkus, dia akan ngelewatin ke internet. Dia akan punya jalur sendiri tuh tunnelnya. Dia akan lewat ke internet, terus sampai ke tujuan ke VPN device. Kalau udah sampai di VPN device ini akan ada namanya denkapsulasi. Kalau pas ngirim kan namanya enkapsulasi. Pas si sender ini ngirim namanya enkapsulasi. Kalau udah sampai ke tujuan, VPN device tujuan itu akan ada namanya denkapsulasi. Kalau denkapsulasi itu membuka, kalau enkapsulasi itu membungkus. Berarti kalau sampai si paket yang dikirim tadi akan dibuka lagi. Apa aja sih isinya? Nah, ini hasil dari isi pesan yang dikirim si kirim tadi. Nah, semua paket yang kita kirim itu pasti akan dikasih pembungkusnya atau akan dienkapsulasi sesuai protokol yang digunakan. Nah, oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke fungsi VPN. Apa aja sih fungsi VPN? Nah, tadi mungkin udah dijelaskan juga fungsi VPN. Nah, kita masuk ini ke fungsi VPN itu apa aja. Nah, di sini ada 5 fungsi VPN. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaannya. Terus data integrity, keutuhan data. Terus origin authentication atau autentikasi si sumber. Terus scalability sama decrease cost. Apa sih maksudnya? Nah, mari kita jelaskan. Nah, yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan sebuah data. Jadi VPN itu menawarkan enkripsi data yang lebih aman. Jadi dengan adanya enkripsi, si kerahasiaan data kita tadi itu lebih aman. Tidak ada pihak yang dapat menyadap data yang kita kirim tadi. Soalnya yang dibaca itu cuma si pembungkusnya doang. Kalau di isinya itu nggak akan kebaca oleh orang-orang yang mau mengakses si data kita tadi. Jadi perlu kerja keras lah buat bisa buat ngebobol enkripsinya itu. Dan di protokol-protokol sebelumnya yang saya jelaskan cuma PPTP yang udah pernah kebobol enkripsinya dan itu pun langsung oleh NASA. Terus lanjut ke data integrity. Data integrity atau keutuhan data. Apa sih keutuhan data? Berarti dia menawarkan data yang utuh dong. Kalau udah hilang berarti dia akan ngirim lagi. Nah, gitu secara logikanya. Nah, jadi kalau di keutuhan data itu dia akan ngecek data yang dikirim tadi. Kalau ada yang hilang atau rusak, dia akan kirim kembali dan ataupun data yang hilang dirusak oleh seorang, manipulasi isinya, dia akan ngecek kembali keutuhan data tersebut agar sampai tujuan tanpa cacat, hilang, rusak ataupun dimanipulasi oleh orang lain. Jadi dia akan ngecek itu data yang dikirim tadi apakah benar atau salah, kurang apa enggak, kalau kurang dikirim lagi. Terus yang ketiga yaitu origin authentication. Nah, apa sih maksud dari origin authentication ini? Nah, teknologi VPN itu memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber-sumber pengirim data yang diterimanya. Jadi dia bisa ngecek yang ngirim siapa sih. Nah, itu. Jadi dia diperiksa semua data yang masuk tersebut sambil ngambil informasi source data tersebut. Dan VPN juga menjamin semua data yang dikirim dan diterima oleh berasal dari sumber yang semestinya. Jadi dia akan ngecek ini datanya dari mana, dari siapa sih dia yang ngecek itu. Kalau
pasti dia akan menjamin, bukan dari orang sembarangan yang ngirim si data tersebut. Jadi nggak ada data yang dipalsukan oleh pihak orang lain yang nggak bertanggung jawab. Nah, itu buat penjelasan origin autentikasi. Dia akan data lagi, autentikasi lagi. Data itu sumbernya dari mana, dia akan ngecek lagi. Nah, lanjut ke scalability. Nah, scalability maksudnya itu misalnya kita udah nih kita gambarin aja ya. Nah, kita udah ada VPN nih sebelumnya. VPN terhubung ke internet. Nah, masuk scalability itu saya ini udah terhubung ya. Nah, saya terhubung VPN ya pakai tunnel. Nah, maksud scalability itu dia kalau kita mau nambah perangkat lagi, kita tinggal konfigurasi lagi tanpa mengganggu si konfigurasi si sebelumnya. Jadi kalau mau bikin VPN lagi ya tinggal konfigurasi, hubungin lagi, ya gitu aja tanpa mengganggu topologi sebelumnya ini. Ya tinggal kita nambahin aja, bisa terhubung gitu maksud si scalability ini. Terus crash cost apa sih maksudnya? Nah, maksudnya yaitu crash cost ini mengurangi biaya. Nah, VPN itu akan mengurangi biaya yang dikeluarkan. Misalnya nih, saya gambar ya, misalnya ini kota A, ini kota A, kita kotak-kotakin. Ini kota A, ini kota B, kota B, ini kota C. Ini gedung kita yang di kota C, ini kota A, ini kota B, ini kota C. Ya kita memiliki 3 gedung nih. Kalau kita mau menghubungin 3 gedung ini dengan kabel, ya berapa modal yang kita keluarkan. Dengan adanya VPN, dia akan mengurangi ya yang dikeluarkan untuk agar bisa saling terhubung. Nah, tinggal ini doang nih kita konfigurasi VPN antar router sama routernya sama VPN device, dah dia bisa saling terhubung. Nah, dia cuma memerlukan si internet doang. Udah sama internet, udah dia bisa saling terhubung semua tanpa harus menggunakan kabel antar gedung. Nggak mungkin dong semua gedung kita tarik kabel dan dia pun jaraknya jauh-jauh. Nah gitu. Nah, ini adalah 5 fungsi dari VPN tersebut. Nah, lanjut nih ke slide selanjutnya. Nah, buat fungsi VPN udah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat VPN. Apa aja sih manfaat VPN itu? Nah, kita ntar sini akan bahas nih di slide selanjutnya. Nah, masuk ke manfaat VPN. Berarti ini judul yang terakhir dong. Berarti lagi akan setelah ini kita akan cobain lab nih pakai pakai panel protokol GRE aja. Nah, setelah ini kita akan lakukan lab. Mungkin teman-teman yang lain mau mengikuti lab, mungkin juga bisa nyiapin perangkat, boleh kita lab bersama. Sebelumnya kita jelasin dulu nih manfaat VPN ini. Nah, manfaat pertama yaitu dia mengamankan komunikasi data pada saat menggunakan jaringan publik. Maksudnya yaitu misalnya kita terhubung ke nih WiFi publik nih. Jadi kita misalnya di taman ada wifi dari pabrik kan, jadi kita itu data yang kita kirimkan itu lebih aman. Jadi data yang kirimkan itu udah dibungkus, udah dienkripsi, oleh si VPN tadi. Jadi kita nggak terlalu takut buat akses keamanannya. Kan kalau wifi publik misalnya wifi di taman itu kan nggak tahu siapa yang memiliki. Jadi kita tinggal pakai VPN, data kita lebih aman, udah enkripsi oleh si VPN tersebut. Jadi buat menyadapnya pun susah. Soalnya wifi publik itu rawan akan adanya hacking atau penyadapan data itu. Terus lanjut ke mengakses jaringan kantor dari manapun. Nah, ini kayak dari si remote access tadi kita bisa mengakses jaringan kantor dari manapun menggunakan internet. Ya kita kalau udah terhubung internet nih, misalnya kita terhubung internet, nah kita bisa tuh mengakses si perangkat-perangkat yang ada di kantor itu. Jadi tinggal kita terhubung internet, hubung VPN-nya, udah kita ngapain bisa kita bisa mengakses si perangkat yang ada di si kantor. Terus membuat jaringan cabang dengan biaya murah. Berarti ini maksudnya itu yang tadi, misalnya kita udah 2 kantor, 3 kantor lah. Nah, jadi kita kalau mau bikin cabang baru lagi dan saling terhubung dengan kantor-kantor sebelumnya, ya kita tinggal konfigurasi si VPN-nya doang. Jadi kita udah bisa saling terhubung nih. Cuman dengan adanya internet kita bisa saling terhubung nih kantor ini dengan si kita saling terhubung dengan si VPN tersebut. Terus bos virtual atau BKC. Terus mengurangi latensi atau lag pada game online. Karena VPN itu pasti point to point. Nah, kalau point to point kan pasti latensinya akan sangat berkurang juga. Nah, dengan memakai VPN
biasanya akan mengurangi lag pada game online. Soalnya kan kita langsung point to point dengan si server yang ada di server miliknya si game itu. Nah, ini kita nih, ini kita ini. Terus yang ini itu servernya si game. Kalau ini kan udah saling terhubung ke internet nih, ini servernya. Nah, ini kita terhubung internet, kita bikin VPN. Nah, berarti VPN kita ini langsung point to point dong, kayak si server si perangkat si tempat game online itu. Maka ya pasti dia akan mengurangi latensi. Jadi lag pun akan berkurang, game online pun akan lebih lancar. Nah, buat manfaat VPN ada 5 ini udah saya jelasin ya, mungkin teman-teman udah paham. Terus, nah udah slide-nya udah habis ya. Nah, sebelum kita tutup, kita coba dulu nih nge-lab biar teman-teman pada tahu gimana sih cara lab tunnel protokol pakai JRE. Nah, di sini sesuai di layarnya itu saya menggunakan GNS3. Saya akan lab menggunakan GNS3 ya. Nah, misalnya ada 3 router. Ini misalnya internetnya ISP, ISP. Ini kan, ini klien satu lagi. Ntar ada satu PC buat jaringan lokalnya. Kita pakai VPC. Nah, terus sama lagi PC satu lagi buat jaringan lokal si klien satu. Nah, ini sedang terhubung. Internet satu kayak nah, si klien terhubung kayak si ISP. Mungkin teman-teman kalau mau nyoba nge-lab juga bisa nih, ikuti aja caranya. Saya akan ajarin dari awal konfigurasi sampai bisa sekalian terhubung. Nah, ini ISP, ini klien satu, ini klien sama klien satu ya. Nah, kita sebenarnya hidupin dulu perangkatnya. Kalau udah hidup, kita konfigurasi itu. Oke, itu bentar ya. Nah, saya buka tiga sesi router sama si PC juga. Nah, kita langsung konfigurasi ya. Oh, tunggu dulu, perangkatnya masih booting. Oke, kita konversi IP dulu. Kita catat dulu dah. Biar enak buat ingatnya. Ini IP-nya 10.10.10.0/30. Terus nah ini 20.20.20.0/30 juga. Buat ngarah ke jaringan lokalnya 292.168.1.0/24. Terus buat jaringan lokal iklan 1 kita bikin jaringan yang berbeda 2.0 ya, terus 24 juga. Nah, ntar buat IPC panelnya itu kita akan bikin 192.168.3.0/30. Oke. Nah, oke lanjut ke konfigurasi ya. Nah, konfigur terminal. Bentar. Nah, kelihatan. Oke, interface 0/ interface 0/0. Tuh kita bikin IP 1.255.255.2.52. Terus oke, kita lanjut ke interface di perangkat ISP-nya. Nah, terus nah, kita selanjutnya bikin IP interface tunnelnya. Kita harus create di interface tunnel dulu satu. Spesifikasi IP-nya yaitu 192.168.3.1/30. Nah, karena source kita harus create tanah source juga. Source-nya itu interface yang terhubung ke internet, ke ISP. Terus tanah destinasinya yaitu IP yang ada di destinasi. Terus oke lanjut ke nah
konfigur dengan INT channel 1 IP add 2.8.3.2 hash 30, terus channel source itu no slash karena destination yaitu satu. Nah di sini setelah kita lihat nih si interface-nya udah up, interface si tunnel tersebut udah up. Gimana buat teman-teman kelihatan buat si notifikasi si interface-nya? Oke, nah kita lanjut ya. Coba kita verifikasinya kita ping, looping 92.168.3.1. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya si IP si lawan di tanda tersebut udah bisa saling ping, udah terhubung. Nah, dia lewat mana? Ya, dia lewat tanda tersebut yang telah kita konversi tadi. Terus, nah kita coba nih, kita ping dari jaringan lokal si PC ke PC. Nah, sebelum itu ya kita coba ping. Oke, ntar ya. Default road itu tik satu. Nah, mari kita cek di PC-nya apa udah kan DHCP server dari router apa belum, IP DHCP. Nah, terus di PC juga IP DHCP. Sebelumnya kita udah konversi DHCP ya di router yang arah ke klien, yang arah ke PC. Nah, di sini kita udah dapatkan IP nih 2.2. Nah, coba kita ping nih ke jaring lokal sebelahnya yang ke PC 1. Ping. Nah, di PC 1 itu mendapatkan IP 1.2 ya. Nah, kita coba ping dari PC 2. Nah, kita coba ping ya 192.168.1.2. Nah, di sini bisa kita cek masih timeout ya. Kenapa timeout? Karena di tunnel yang tadi kita belum nambahin routing ke arah lokal, ke arah PC. Nah, makanya kita harus nambahin dulu routingan ke arah ke si jaringan lokal di PC tersebut. Nah, IP root kita menggunakan IP statik aja ya, 192.168.0 terus 255. Nah, buat next hopnya itu kita menggunakan IP si tunnel yang dari depan kita di detik 3.1. Nah, buat di router 1 kita juga nambah juga. Nah, coba kita cek lagi divisi 2 udah bisa ngeping belum? Oh, masih timeout. Nah, di sini pingan udah berhasil ke mengarah si jaring lokal yang ada di klien. Nah, kita udah bisa ngeping nih ke PC 1. Nah, coba kita threshold 192.168.1.2. Nah, di sini bisa juga kita lihat nih. Cuman ada 3 hop, yaitu ini IP di routernya, terus langsung masuk ke IP di tunnel sebelahnya, dan langsung masuk ke IP pada PC. Nah, buat tunnel itu udah selesai. Nah, baik kita verifikasi. Nah, kalau verifikasinya itu dengan do show IP INT tunnel. Oh, incomplete command. Nah, karena tunnel yang kita masukin. Nah, di sini kita bisa lihat nih informasi apa aja interface tersebut. Si interface tunnel itu mana ya? Nah, nih dia IP-nya ini terus standar emasnya, broadcast-nya, dan ini standar SS 30. Lanjut. You show it. Nah, di sini kita bisa lihat nih tanda protokolnya. Di sini bisa kita lihat bersama-sama yaitu protokol yang digunakan pada lab ini yaitu menggunakan GRE. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, kita akan melakukan lab dengan menggunakan tanah protokolnya itu GRE IP. Nah, bisa kita lihat sama-sama ya, dia menggunakan GRE. Nah, coba kita cek juga nih di IO router 1. Do show interface tunnel 1. Nah, di sini saya kita lihat juga dia juga menggunakan GRE sama GRE. Nah, itu dia buat verifikasi buat interface tunnel itu dia menggunakan protokol apa, yaitu dengan cara
show interface tunnel, dia pakai interface tunnel berapa, protokolnya up, hardware-nya istana, dia menggunakan tunnel, dan IP-nya itu 192.168.3. Enkapsulasinya itu pakai tunnel source-nya itu 10.1 pada interface Ethernet 0/0, dan destinasinya itu kayak 20 gitu, dan protokolnya memakai GRE. Nah, mungkin coba ping lagi nih di PC 1 ke PC 2, bisa nggak? Harus bisa, harusnya ping 192 itu 68.2.2. Nah, masih timeout kok gitu. Nah, di sini si pingan udah tembus, udah replay. Bisa kita lihat sama-sama ya. Nah, coba kita trace, kita ping lagi dah. Nah, udah langsung tuh. Karena kalau pesan awal tuh pasti dia nyari ARP-nya dulu. Terus coba kita trace root to search 192.168.2.2 jalur mana. Nah, di sini kita lihat nih. Ini IP interface di tunnel ini. Interface si router 1, terus masuk ke interface tunnel. Ini kan udah masuk ke interface tunnel. Dan langsung masuk ke si IP di PC tersebut. Nah, mungkin cukup ini buat labnya, simple labnya. Oke, kalau mau lebih lanjut bisa ntar coba bisa dihubungin ya ke informasi saya tadi, ke email, ke Telegram. Dan buat verifikasi pun udah bisa dilihat ya, dia memakai GRE IP. Nah, ini GRE IP ya. Dan jangan lupa buat save konfigurasi. Mungkin cukup sampai di sini buat penjelasan tunnel, IP, VPN, protokol-protokol VPN, apa sih tunnel tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Dan salam salam patah pulang sebelum ping replay. Oke, terima kasih ya kami ucapkan kepada saudara Ferdi. Alhamdulillah untuk materi tunnelnya udah selesai ya, dari mulai penjelasan tunnel, apa itu tunnel, VPN, sampai ke lab-labnya sudah dibahas oleh saudara Ferdiansyah ya. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita masih ada sesi, yaitu untuk sesi promosi ya. Dan itu kami serahkan kepada saudari Nur Azizah. Nah, yang akan mempresentasikan apa itu BPN dan di mana itu BPN. Mungkin saya sebagai moderator untuk hari ini, terima kasih banyak atas partisipasi para audiens semua, para teman-teman semua yang telah ikut join, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua puasanya sampai di akhir Ramadan nantinya. Oke, terima kasih. Saya undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator hari ini, yaitu saudara kami ya, adanya Sulo. Dan terima kasih juga kepada pemateri hari ini gitu ya, yaitu Fediansa. Semoga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik, izin untuk sedikit menjelaskan ya mengenai profil dari BPN atau Best Path Network. Itu apa sih gitu kan ya? BPN itu apa gitu? BPN itu yaitu merupakan tempat training dan konsumsi dan IT network gitu. Jadi jika kalian gitu ya, teman-teman semua gitu, rekan-rekan semua yang berminat nih gitu kan untuk training, atau misalnya punya pengen konsul gitu, boleh ke kami gitu, ke BPN, ke Best Path Network. Nah, di BPN itu ada apa aja sih gitu? Ada Bestpat Sistem Integrator, di mana di sini ada beberapa apa aja gitu kan. Nah, yang pertama ada Network Planning and Design gitu kan. Nah, itu tuh apa aja gitu. Di situ ada proses gitu kan. Proses meliputi desain topologi dari network yang bertujuan nih bahwa jaringan komunikasi ini harus atau memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Jadi di sini kami juga menyediakan untuk desain topologi gitu agar tahu nih jaringan kita itu gimana. Nah, selain itu ada juga network implementation, di mana di sini meliputi proses instalasi jaringan, gitu kan, proses upgrade dan proses pengamanan backbone perusahaan. Jadi jika perusahaan teman-teman semua atau Bapak Ibu nih eh, tertarik gitu, atau misalnya pengen adanya instalasi jaringan gitu kan, gimana sih proses instalasi jaringannya gitu, terus proses upgrade-nya seperti apa, terus proses pengamanan backbone perusahaan juga gimana gitu kan. Nah, mulai hubungin kami gitu. Jadi
Respect Network gitu. Nah, selain itu juga ada juga network monitoring, di mana di sini itu untuk proses pemantauan dan analisa jaringan secara terus-menerus. Jadi kami juga di sini memantau proses dan analisa jaringan terus-menerus kayak gitu secara skala. Nah, terus ada juga network maintenance di mana di sini biasanya yang ditawarkannya itu adalah kontrak tahunan ya, yang meliputi pengecekan device jaringan dan troubleshooting. Jadi jika perusahaan teman-teman semua atau Bapak Ibu ini ya yang ingin apa eh, yang ingin kontak tahunan nih dengan kami gitu, biasanya itu kita sering melakukan pengecekan device jaringan dan troubleshooting seperti itu. Nah, selain itu juga ada in-house training gitu. In-house training itu apa gitu kan? Ya, di sini ada training gitu kan. Tadi seperti tadi yang di awal ya, BPN itu ada tempat training. Nah, di sini juga kita menjadikan atau mengadakan nih gitu kan, training gitu untuk karyawan atau teman-teman sekalian yang ingin upgrade skill. Jika jika misalnya teman-teman sekalian, gimana sih saya pengen upgrade skill saya gitu untuk lebih baik lagi gitu kan. Nah, itu kayak gimana? Nah, boleh ikutin gitu kan training di kami gitu. Biasanya itu trainingnya bisa melakukan secara offline atau online gitu tergantung nantinya seperti itu. Nah, selain dari situ ada juga network assessment ya. Assessment itu mungkin sangat diperlukan. Kenapa gitu kan? Karena pada sebuah jaringan kita gitu kita harus lebih tahu dulu nih mengenai kondisi jaringan kita itu seperti apa gitu. Kita perlu assessment dulu gitu. Nah, terus di situ biasanya meliputi untuk masalahnya, resiko dan cara memperbaikinya itu seperti apa gitu. Jadi assessment itu sebelum kita bangun jaringan itu assessment itu sangat penting gitu. Karena kita harus tahu dulu gitu kondisi jaringan itu seperti apa, seperti itu. Nah, terus ada juga IT network konsultan seperti sebelumnya ya konsultan ya gitu kan. Jika perusahaan gitu atau jaringan Bapak Ibu mengenai membutuhkan asisten gitu atau eh, perlu konsultan gitu kan. Nah, boleh saja gitu. Kalian semua atau Bapak Ibu, teman-teman sekalian boleh konsultasikan saja kepada Desktop Network gitu. Setiap permasalahan pasti ada solusinya gitu. Oke, nah di sini ada beberapa klien ya, gitu kan ya, atau yang misalnya klien-klien yang pernah bekerja sama dengan kami gitu. Nah, di sini ada beberapa, di sini ada Webson, ada Otoritas Jasa Keuangan gitu kan, terus ada juga Telenet gitu, terus ada mengenai IT security, terus ada Jakarta International Container Terminal gitu, terus ada juga CFLB, terus ada Sutek juga, gitu kan, terus ada Ria Busana ya, gitu kan. Ria Busana mungkin kalian udah tahu ya, gitu, mengenai pembelian barang-barang, gitu kan. Nah, terus ada Phoenix juga, gitu kan, ada Friends, gitu. Terus ada Universitas juga, Muhammadiyah ya, Surakarta, terus ada Visio juga, Visionet, ada Perum Jasa Tirta, gitu. Ada Elga Network, gitu kan. Terus ada Starcom juga, gitu. Ada Sekolahan.id, telepon mens, Nera, Mizuho gitu kan. Terus ada lain-lain. Nah, ini beberapa klien ya gitu, beberapa yang sudah bekerja sama dengan kami gitu. Nah, ada juga gitu Fujitsu, BPKP gitu kan, ada Fakulti of Computer Science gitu kan yang ada di Jakarta, terus migrasi, nah, ada auto, ada Arta Jasa juga, ada Kementerian Keuangan juga nih gitu kan. Terus ada juga SIP gitu sebagai informasi pertama, ada Universitas SA Unggul. Nah, biasanya universitas-universitas itu kita melakukan training ya gitu kan atau misalnya melakukan ya pembelajaran seperti itu. Nah, terus ada juga Embara, ada BKKBN, terus ada PT Kaltim Para Industri gitu kan. STPI, terus Universitas Nasional juga nih gitu kan. Terus ada juga Politeknik Negeri Tengah Laut atau yang sering kita sebut Poltala gitu. Terus ada NTT juga gitu, ada salah satu berpandang juga Beasiswa, terus ada juga BNPB, ada juga H3C gitu kan, ada Cims Niaga salah satu bank juga ya, terus ada Metrocom gitu. Nah, terus ada juga nih beberapa yang memang proyek nasional ya gitu kan. Di sini ada Badan Cyber dan Sandi Negara gitu atau yang sering kita sebut BSSN gitu. Nah, terus ada TIK Polri gitu kan. Terus ada Nokia juga nih ya. Selain dari Tri ada Nokia juga, ada Mabes Polri, ada PINS ya, salah satu dari Telkom juga. Terus ada juga PLN gitu, ada Indosat 3D juga. Ada beberapa event juga nih, event nasional yang pernah kita ikut serta ya gitu. Eh,
membantu ya. Terus ada juga eventnya itu ada PON gitu, PON nasional yang kemarin gitu ya di Papua. Terus ada juga Peparnas nih gitu. Terus ada juga nih SMK Telkom Makassar gitu ya, di mana kita ini mengajar ya gitu. Terus ada ID Call juga. Terus ada juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terus ada bank juga nih, ada Bank BRI, BTPN gitu kan, ada Sindokom juga, terus ada Lintas Sarta, terus ada juga Telkomsel, Dana, Jago Network ID, dan Kominfo. Nah, itu beberapa eh, klien kita ya yang udah bekerja sama dengan kami nih. Gitu. Oke, nah di sini ada pengalaman gitu kan, pengalaman proyek kita itu ngapain aja gitu kan. Udah ada apa aja sih pengalamannya, kita melakukan apa aja. Nah, yang pertama itu ada implementasi PX Lite, VPN multi-site gitu kan. Nah, ini yang lagi booming-boomingnya nih gitu kan. Nah, untuk sekarang gitu ya, PX LAN gitu kan. Nah, kita ini udah melakukan atau melakukan pengalaman nih menerapkan implementasi PX LAN itu kayak gitu. Salah satunya di eh, perusahaan atau ya perusahaan nasional lah gitu ya. Kita menggunakan PX LAN VPN multi-site ini gitu. Nah, selain itu juga ada redesign MPLS gitu dan IP run network juga nih gitu. Terus ada juga kita implementasi Cisco ACI gitu, ACI ya. Nah, di situ juga kita ngimplementasikan Cisco itu gitu. Terus ada setup BGP juga gitu, BGP internet dan main tanknya gitu. Terus yang juga ada network design ya, seperti tadi sebelumnya yang sudah dibahas untuk desain itu terkait meliputi topologi dan segala macam yang desain gitu kan. Kita juga melakukan itu gitu pengalaman kita. Terus ada managed service juga. Nah, terus ada instalasi IP network. Jadi instalasi secara baru lah buat IP network gitu. Terus ada juga replace core switch gitu kan. Nah, ada juga optimization IP network nih. Terus tuh ada juga ATM BGP multi-farming, mana kita ya kebetulan ATM ya. Nah, terus ada juga pengadaan perangkat jaringan DC gitu kan. Kita mengadakan atau pengadaan perangkat nih jaringan DC data center ya gitu. Nah, terus ada juga setup IT network CCTV gitu. Jadi kita juga selain dari itu kita juga terlibat di CCTV juga gitu kan. Nah, terus ada juga IT network assessment. Nah, yang mana assessment itu tadi penting ya, gitu kan. Pertama saat kita membuat jaringan itu harus ada assessment dulu agar kita lebih tahu gitu atau lebih dalamnya mempelajari dulu mengenai jaringan kita seperti apa gitu. Nah, kita juga pernah melakukan IT network assessment ini gitu. Terus ada juga rollout and device banking, di mana ini adalah salah satu proyek ini di salah satu bank yang ada di sini gitu kan kita rollout and device banking gitu. Terus ada juga implementasi radio server juga gitu. Terus ada setup juga improvisasi dan edisi gitu. Nah, itu beberapa pengalaman project yang pernah kami lakukan gitu kan. Oke, nah di sini beberapa dokumentasi ya gitu kan. Setiap kegiatan kita atau tadi pengalaman kerjaan kita itu pasti ada dokumentasinya ya. Mungkin dari salah satunya adalah bukti dan salah satu juga kita udah pernah melakukan ini loh gitu di sini seperti itu. Nah, ini beberapa dokumentasi nih gitu kan. Ada yang pada saat kita pasti bertemunya dengan perangkat-perangkat gitu kan ya, gitu. Perangkat yang memang besar seperti itu. Nah, ini beberapa dokumentasinya. Terus ada juga pada saat ngajar gitu kan. Nah, ini beberapa dokumentasi yang kita masukkan gitu. Mungkin dan masih banyak lainnya gitu. Oke, nah tadi sedikit ya pengenalan mengenai Bestpat Network. Nah, sekarang ada lagi nih Bestpat untuk Training Center, di mana memang seperti tadi di awal, BSPN itu untuk apa gitu. Selain untuk konsultan, juga ada tentang training. Nah, training ini yaitu jika teman-teman semua gitu yang berminat untuk training CCNA dan CNP mengenai routing switching gitu, boleh saja infokan kepada kami gitu, atau ya lebih jelasnya nanti di email kami ya gitu kan. Info aja di email kami di info@bispat_network.com gitu. Nah, tadi selain dari training gitu kan ya, terus ada pengenalan mengenai BPN. Nah, ada juga nih BPN itu produknya gitu. Apa aja sih gitu kan produknya gitu. Nah, salah satunya yaitu produk yang mungkin ya sekarang kalian udah tahu ya itu buku biru gitu ya. Nah, di sini ada Work CNA Bispat Training Center, di mana di sini itu buku ini adalah dasar-dasar untuk CCNA gitu. Nah, jika kalian yang berminat nih, saya pengen CCNA, mungkin referensinya gitu kan, pengen ada referensi baru gitu kan. Nah, kalian boleh nih gitu kan mempelajarinya atau membacanya di buku ini gitu, di buku Susena ini yang dibuat langsung gitu loh oleh owner kami gitu kan, oleh kami yaitu di BPN yaitu Bapak Deni Wiyoto gitu kan. Nah, di sini ini dibuat oleh beliau gitu. Nah, jika kalian berminat nih gitu kan untuk mempelajarinya, boleh infokan aja ke info@besar bawah atau misalnya kalian boleh lihat-lihat dulu nih di website kami gitu kan di bespat_network.com. Nah, itu boleh kalian lihat-lihat dulu.
Nah, selain tadi dari buku, workbook CCNA itu, nah ada juga nih handbook gitu ya, yang bisa dibawa kemana-mana gitu ya, kecil gitu kan. Nah, handbook ini apa sih gitu? Handbook MPLS Dasar dan L3PPN gitu. Nah, jika teman-teman semua yang penasaran nih gitu, MPLS itu apa gitu kan, terus L3PPN itu apa gitu, ingin penasaran, ingin mempelajarinya gitu kan, eh, pengen baca-baca mempelajarinya gitu, boleh kalian langsung eh, buka saja website kami gitu kan di bespat_network.com, di mana nanti kalian itu bisa download secara gratis gitu. dan dan buku ini juga dibuat langsung oleh anak kita gitu kan, yaitu Bapak Deni Wiyoto gitu. Itu dibuat langsung oleh beliau. Nah, jika kalau teman-teman yang tertarik, boleh langsung aja download ya di website kami gitu. Nah, selain tadi eh, MPLS ya dan L3PPN ini, ada juga handbook Zoom Cloud Meeting, di mana di sini jika teman-teman semua nih yang masih belum terlalu paham ya mengenai Cloud Meet itu seperti apa sih, Zoom itu gitu kan ya. Misalnya yang baru mempelajari atau baru menggunakan Zoom gitu kan, terus kalian mau pengen belajar lebih dalam lagi atau membaca gitu, terus di internet belum ada referensi lain gitu, atau saya pengen referensi yang lainnya gitu kan, boleh baca buku ini gitu. Nah, di sini juga buku ini dibuat oleh Mas Jeki Hendrian selaku tim dari Best Patent juga. Nah, mungkin kalau misalnya ingin tahu gitu ya, ini cara buku dapat buku itu di mana gitu kan. Nah, boleh kunjungi saja website kami, boleh lihat-lihat di situ gitu. Nah, selain itu juga ada handbook tutorial register IP PON dengan menggunakan CUCM. Nah, misalnya teman-teman semua nih punya punya IP PON nih, tapi referensinya atau tutorial langsung kayak gimana sih gitu kan. Nah, salah satu referensi ada di sini di buku ini gitu. Kalian boleh mempelajari atau menjadi referensi di buku ini gitu. Mengenai tutorial register dulu seperti apa gitu kan. Nah, ini boleh kalian pelajari dan baca ya gitu. Dan ini pun buku ini dibuat ya oleh Mas Itang Akhir Sofiani selaku tim dari Bespat Network gitu. Nah, tentu saja untuk melihat-lihatnya gitu, boleh kalian kunjungi website kami saja gitu di website di bespat_network.com gitu. Nah, selain itu juga, selain tadi ada beberapa handbook ya, dan workbook, ada juga nih handbook juga, handbook stacking Cisco Switch 3750 atau 3750. Nah, di sini buku ini mengenai stacking ya. Jadi jika kalian nih teman-teman semua mempunyai perangkat gitu ya, tapi gimana sih saya bingung gitu untuk referensinya belum ada yang pas gitu. Nah, mungkin boleh untuk baca-baca, siapa tahu mungkin ini bukunya ada referensi bagi teman-teman semua gitu. Mengenai nanti stacking Scopus itu kayak gimana gitu. Dan buku ini juga dibuat oleh Mas Dendang Kurniawan selaku tim Best Network gitu. Oke, nah tadi tuh sekilas ya mengenai waktu buku gitu kan. Nah, ada juga produk kami yaitu salah satunya baju ya. Nah, baju ini ada misalnya ya, di dalam captionnya yaitu never stop ngoprek. Jadi jangan pernah kalian berhenti untuk ngoprek ya gitu. Nah, di sini juga untuk buku ini, untuk buku maaf, untuk baju ini tersedia nih gitu berbagai ukuran gitu dari S sampai dengan XXL. Nah, untuk info lebih lanjutnya atau mulai pemesanan jika teman-teman semua tertarik nih gitu kan, boleh pesan di info@despat_network.com. Nah, di situ kalian boleh untuk info lebih lanjut atau untuk pemesannya. Nah, selain dari warna biru juga, ada nih kita dari kami menyediakan warna hitam juga gitu. Jadi ada dua warna yang kita sediakan, yaitu warna biru dan hitam. Di mana tulisannya atau captionnya itu beda gitu. Di sini yang tadi kan tadi never stop ngoprek. Dan di sini ada pantang pulang sebelum ping atau reply ya. Biasanya di dunia IT itu kita, kalau misalnya ada case nih sebelum kita ping, kita nggak boleh pulang gitu kan. Kalau misalnya udah ping, nah itu boleh, berarti kita sudah selesai gitu. Nah, berarti seperti itu. Nah, jika kalian tertarik gitu ya, boleh memesan di info@despat_network.com. Nah, di situ ada dua varian ya, gitu warnanya, ada biru dan hitam, dan tergantung selera Anda gitu, atau teman-teman semua, dan tergantung juga ukuran gitu. Terus ada juga tangannya dengan pendek dan tangan panjang seperti itu. Nah, itu dari produk kami ya, produk mengenai baju gitu. Oke, nah mungkin itu ya sedikit menjelaskan mengenai profil BPN serta produk-produk apa aja sih yang udah kita yang ada di sini gitu kan. Nah, itu tadi sedikit menjelaskan. Untuk info lebih lanjutnya lagi, jika kalian masih penasaran atau misalnya tertarik dari tadi ya yang sudah dijelaskan, boleh kalian
langsung aja cek website kami atau misalnya langsung di email aja gitu di info@despat_com gitu. Terima kasih kepada semuanya. Salam pantang pulang sebelum reply. Kami dari BPN atau Despat Network mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga tahun ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan lancar sampai nanti gitu. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.